Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام وشيخ البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بالبكور إلى الجمعة ولو أن تروح إليها قبل الزوال وبالقرب من المنبر والإنشاط بالخطبة واحذر أن تشتغل عنه بذكر أو فكر فضلا عن اللهو وحديث النفس واستشعر في نفسك أنك مقصود بجميع ما تسمعه من الوعظ والوصية. Wa'alaika, dan harus bagi engkau bil bukur ilal jum'ah, untuk berpagi-pagi menuju sholat Jumat. Sebelum kita membahas tentang adab-adabnya, sedikit kita membahas tentang hukum fikihnya. Di sholat Jumat ini wajib bagi setiap orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang berikut, yaitu dia muslim, baligh, laki-laki, muslim, baligh, laki-laki, kemudian hurriyah, merdeka, sahih, sehat, muqim, bermukim. Ya, 6 ini kalau lengkap pada seseorang, maka dia wajib menghadiri sholat Jumat. Dan tidak ada alasan untuk orang yang syaratnya lengkap ini meninggalkan Jumatan, walaupun dia ganti dengan zuhur. Bahkan dalam hadis sebutkan man taraka thalatha jum'ah, barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jum'ah mutawaliyah dengan berturut-turut, tubi'a ala qalbi, maka akan ditutup hatinya. Dalam Al-Quran ditutup ini sudah paling terakhir, ya. Lebih daripada lalai. Allah berfirman kepada orang-orang kafir, fatubi'a ala qulubihim fahum la yu'minun, maka disetempel hati mereka sehingga mereka enggak bisa beriman lagi. Sudah 3 kali berturut-turut meninggalkan Jumat tanpa ada uzur. Kalau ada uzur tidak masalah. Seperti apa uzurnya? Musafir, ya, banyak orang ke Balikpapan, di Balikpapan dia mau berangkat mulai malam Jumat. Hari Jumat tidak wajib dia untuk sholat Jumat kalau Sabtunya langsung pulang atau Ahadnya langsung balik. Tidak sampai 4 hari di Balikpapan. Niatnya memang berangkat Kamis malam, ya, malam Jumat berangkat, Sabtu atau Ahad pulang. Yang seperti ini nggak apa-apa, nggak Jumatan. Dan tidak apa-apa dia mengerjakan qashar dan jamak. Artinya setiap orang yang boleh qashar, boleh menjamak, maka di waktu Jumat dia boleh juga tidak Jumatan. Ada uzur. Termasuk juga sakit,
termasuk juga menemani orang sakit kalau tidak ada yang menemani kecuali dia, atau ada cuman yang sakit ini lebih cocok kalau dia yang menemani, nggak mau yang lain, maka di sini udzur. Atau hujan yang deras, yang sangat lebat, ya, sehingga kalau berangkat itu khawatir basah, walaupun pakai payung kena basah. Ya, seperti ini termasuk udzur dalam menghadiri sholat Jumat, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, kemudian untuk anak kecil juga sama. Anak kecil tidak wajib untuk menghadiri Jumat. Karena itulah kata ulama, kalau memang hadir mereka itu ramai terus, ya mending nggak hadir. Kecuali kalau ada yang menertibkannya, silakan. Kemudian ada syarat-syarat Jumat. Syarat-syarat Jumat tadi kan syarat-syarat yang hadir. Syarat-syarat sahnya Jumat itu ya 6 tadi ditambah 1, apa itu? Mustautin. Mustautin ini penduduk asli. Artinya tidak bisa terjadi Jumat kecuali dihadiri oleh 40 orang yang syaratnya 7 tadi. Ya, muslim, balik, kemudian berakal, ya, laki-laki, merdeka, ya, kemudian sahih, dia sehat, kemudian mustautin, penduduk asli situ. Artinya kalau tidak ada yang penduduk asli, semuanya orang yang mukim saja, maka tidak sah. Tidak sah. Contoh seumpama ada di suatu tempat kerja nih. Tempat kerja ini jauh dari pemukiman penduduk. Yang kerja banyak, ada 600-an, 700-an situ. Nah, terus mereka bikin Jumatan di situ, maka tidak sah hukumnya. Karena mereka bukan penduduk situ. Ya, tidak sah. Kecuali mereka harus keluar ke kampung terdekat. Wajib untuk keluar ke kampung terdekat yang di kampung itu dilakukan sholat Jumat. Karena harus dihadiri minimal 40 orang penduduk asli. Kalau tidak ada itu maka tidak sah. Sama dengan seumpama anak-anak SMA ya, mengadakan perkemahan di tengah hutan. Ya, tengah hutan berarti nggak ada manusianya, nggak ada tempat kampungnya. Di sana selama seminggu. Nah, pas Jumatan, hari Jumat, apakah mereka wajib sholat Jumat? Mengadakan tidak. Kecuali kalau di dekat situ ada kampung, maka mereka wajib menghadiri di kampung itu. Kalau bikin Jumatan sendiri di tenda-tenda, sementara mereka semuanya bukan penduduk asli situ. Ya, siapa yang penduduk asli hutan nggak ada, karena di hutan nggak ada kampungnya, maka nggak sah dijadikan Jumat. Dan mereka harus melaksanakan sholat duhur. Apalagi kalau musafir, ya, di kapal seumpama, di kapal semingguan atau 4 hari, pas di antara hari itu adalah hari Jumat, maka tidak boleh yang di kapal itu melaksanakan sholat Jumat. Tidak sah, karena nggak ada penduduk yang aslinya. Yang sah mereka itu sholat duhur. Ustaz, saya waktu di situ sholat Jumat, bagaimana? Ya, Anda wajib mengulang duhur, mengqadha sholat Jumat yang salah tadi dengan duhur. Nah, kemudian sholat Jumat disyaratkan harus masuk waktu. Artinya dipastikan sudah masuk waktu Jumat. Kemudian sholat Jumat harus berjamaah. Tidak sah sholat Jumat itu sendirian. Dan seseorang makmum dianggap mendapatkan sholat Jumat jika dia mendapat minimal 1 rakaat bersama imam.
Seorang makmum itu dianggap dapat Jumatan kalau dia mendapat minimal 1 rakaat bersama imam. Kalau dia nggak mendapat walaupun 1 rakaat, contoh imamnya sudah di sujud rakaat kedua, atau imamnya sudah di i'tidal rakaat kedua, dia baru datang, maka yang seperti ini nggak dapat 2 rakaat, 1 rakaat nggak dapat, apalagi 2. Tapi dia tetap niatnya niat Jum'ah, usolli fardhul Jum'ah makmuman, nggak usah nyebutkan rakaat ini, nanti batal karena sholatnya bukan 2 rakaat. Jadi usolli fardhul Jum'ah makmuman lillahi ta'ala. Nanti habis imam salam dia nambah 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Jadi niatnya niat Jumat, sholatnya sholat duhur, karena dia nggak mendapatkan walaupun 1 rakaat nggak dapat. Nah kemudian imam ketika sholat Jumat wajib niat imaman. Ya, beda kalau 5 waktu. 5 waktu imam nggak wajib niat imaman. Tapi kalau sholat Jumat maka imam wajib niat imaman. Nah kemudian sholat Jumat itu harus dikerjakan di perkampungan. Maksudnya di sini di tempat yang sekiranya banyak penduduk asli. Tidak harus di masjid, tidak harus di musola. Artinya mau di aula seumpama, aula kepala desa, atau di lapangan, sekiranya itu di tempat yang di situ banyak kumpul orang yang penduduk asli. Itulah tidak masalah mengerjakan Jumat itu di luar masjid, tidak apa-apa. Ya. Afdolnya di masjid, afdolnya di masjid. Nah kemudian disyaratkan sholat Jumat itu diawali dengan 2 khutbah. Kedua khutbah ini wajib sudah masuk waktu, ya. Nah, kemudian syarat 2 khutbah tersebut itu yang pertama harus didengar oleh 40 orang. Jangan memulai khutbah kalau yang hadir belum 40. 40 ini dengan sifat yang 7 tadi. Muslim, berakal, baligh, ya, kemudian laki-laki, merdeka, ya, bukan budak, kemudian dia sehat dan dia mustautin penduduk asli. Ya, yang hadir banyak Ustaz anak pondok semua. Anak pondok kalau bukan daerah situ nggak dihitung. Anak pondok walaupun yang hadir 70, tapi bukan daerah situ, dari mana-mana. Ya, bukan dari daerah Grogol, maka nggak disebut dengan mustautin. Jangan dimulai kecuali kumpul 40 orang yang penduduk asli. Kalau sudah kumpul 40 silahkan mulai khutbah. Ini sudah ada dari tadi Ustaz, tidak apa-apa. Adzan itu tidak mengharuskan langsung khutbah, tidak. Kalau memang belum cukup syaratnya, jangan khutbah dulu. Ya. Dan minimal yang didengar oleh 40 orang ini itu rukun khutbah minimal. Walaupun isinya itu nggak dengar, yang penting rukunnya dengar, itu sudah. Nah kemudian tentang khutbatain, ya, 2 khutbah disebutkan di dalam suatu asar annal khutbata fiha makana raka'atain, bahwasanya khutbah di Jumat itu menduduki 2 rakaat yang dibuang ketika sholat duhur. Artinya harus didengar, harus didengar. Nah kemudian rukun khutbah itu ada 5. Ya, rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama baca hamdalah. Ya, ini penting karena sebagian kecil sih, sebagian khotib kalau tidak ngerti rukun khutbah
maka bisa kurang itu. Apalagi kalau cuman di googling saja, dia nyarinya di Google, itu kadang-kadang rukun khutbah nggak lengkap karena dia nyari artikelnya itu di situ aja. Nah, kalau nggak ngerti rukun bisa batal khutbah. Batal khutbah nggak sah Jumat. Ya, itu hamdalah di khutbah 1 dan 2 harus ada. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi di khutbah 1, 2. Kemudian wasiat bitaqwa, ittaqullah, itu harus ada di khutbah 1 dan 2. Terus yang keempat membaca ayat. Baca ayat ini terserah di khutbah pertama boleh, di kedua boleh baca ayat. Kemudian yang terakhir mendoakan muslimin dan muslimat dengan doa akhirat. Kalau cuma doa dunia nggak cukup, harus doa akhirat. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat. Nah, syaratnya khutbah ini harus bahasa Arab pertama, nggak sah bahasa Indonesia. Ya, rukun tersebut dibacanya harus bahasa Arab. Jadi tanpa bilang alhamdulillah, dia langsung segala puji bagi Allah, nggak sah. Harus ada bahasa Arabnya. Yang kedua, ya, syaratnya ini harus berdiri, khotib berdiri. Boleh khotib nggak berdiri, tapi kalau memang nggak mampu ya, tapi afdolnya diganti yang lain. Afdolnya diganti yang lain. Terus adapun isi khutbah ini tidak wajib berbahasa Arab. Walaupun di situ masih khilaf. Ada yang mengatakan tetap harus bahasa Arab isi khutbah itu. Itulah, jangan heran di sebagian tempat itu khutbahnya bahasa Arab semua, karena memakai patokan tadi. Ya, tadi. Dan kemudian harus diperdengarkan ke 40 orang rukun khutbah semua. Tidak boleh ada yang terlewat walaupun satu orang. Dalam keadaan mereka sadar. Artinya kalau tidur, nah ini diulang. Kalau jumlahnya pas 40 itu nggak ada yang tidur, nggak boleh. Kalau yang jumlahnya 100 orang ya tidak apa-apa lah, tidur 1-2. Yang tidur 60 Ustaz, ini rawan yang itu, yang tidur 60. Yang lainnya anak kecil, wah, ini nggak sah. Nah, kemudian disunnahkan, bahkan makruh kalau ditinggal, itu al-khatib huwal imam. Yang khutbah itulah yang imam. Sesuai dengan hadis Nabi, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lahu. Jika engkau berkata kepada temanmu di sebelahmu, diamlah sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Dalam hadis tersebut disebutkan wal imamu yakhutub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Dari hadis ini menunjukkan al-khatib huwal imam. Khatib itulah yang imam. Jangan sampai khatib A, imamnya B. Dia kurang hafal, tidak apa. Tidak disyaratkan hafal banyak. Ya, tidak syarat. Yang penting Fatihahnya beres kan, beres bismillah. Walaupun dia tidak hafal hal apa sabih isma, dia nggak hafal hal ataka, nggak hafal itu, nggak masalah. Ya, intinya sunnahnya itu al-khatib wal imam. Ya, jangan sampai diganti. Ada khatib satu man nggak bisa baca Fatihah, enggak usah jadi khatib dia. Gitu aja, cari yang lain aja, ngapain juga pakai dia kalau memang nggak bisa Fatihah. Cari yang lain. Itulah untuk khutbah itu, khatib ini usahakan selektif. Jangan istilahnya semuanya masuk, daftar masuk.
Apalagi maaf, kalau ada orang minta daftar jadikan khotib, nggak usah dipasang. Nggak ada di mana-mana mulai zaman dulu orang menawarkan diri jadi khotib, nggak ada. Itu khotib itu ditawari, disuruh. Kalau sudah ada orang menawarkan diri khotib, itu apa dia? Nggak bisa. Istilahnya kurang pantas lah. Kalau disuruh, diminta, berarti dia pilihan masyarakat pilihan. Kalau nawarkan diri jangan. Terus dilihat kalau nggak sesuai dengan aturan-aturan khutbah, contoh kepanjangan ini nggak usah dipakai lagi. Apalagi kalau sudah sampai rukunnya mungkin dia lupa ini, wah ini repot sudah. Ya. Atau mungkin di luar akhlaknya nggak sesuai dengan titel dia sebagai khotib. Ya. Kayak di Kalsel itu kalau sudah keluar celana pendek nggak dipakai khotib lagi sudah. Di khotib aja celana pendek nggak pas. Nggak boleh ke Ustaz, ya nggak masalah untuk muslim nggak apa-apa. Yang penting aurat tertutup. Muslim, tapi untuk khotib yang beda, dia titelnya lebih tinggi, ada adabnya. Ya, kayak pihak kayak semua kiai pakai kaos you can see, nggak cocok Pak. Mungkin jadi berempat lari-lari nggak pas, ya, nggak pas. Pakai surban, pakai ini keliling ke kafe-kafe kan nggak cocok. Ini sesuaikan kepada akhlak yang apa. Seperti itulah di dalam menentukan di dalam khotib seperti itu. Nah kemudian itu di dalam masalah fikihnya ya tentang Jumat. Nah sekarang adabnya dikatakan di sini wa alaika, dan harus bagi engkau berpagi-pagi menuju Jumat. Walau antaruha ilaiha qabla zawal, walaupun engkau berangkatnya itu sebelum zawal. Artinya masih masuk dianggap berangkat pagi itu, yang penting sebelum adzan Jumat. Itu masuklah, masih termasuk orang yang berangkat berpagi-pagi. Ya, walaupun sudah bukan pagi lagi itu. Cuman yang penting sebelum adzan dia dapat sunnah al-bukur. Wabil qurbi minal mimbar, dan diharuskan untuk mendekati mimbar. Artinya mendekati shaf pertama, dia di shaf pertama, baik itu dekat imam atau dekat mimbar. Itu paling utama ya. Walaupun dia istiqomah tiap Jumat di situ tidak apa-apa. Memang di dalam konteks al-iton itu makruh. Iton itu menentukan satu tempat di masjid, nggak pindah-pindah dari dulu di situ aja. Itu makruh. Kecuali kalau dia di shaf pertama. Shaf pertama belakang imam khususnya itu tidak apa-apa. Menentukan di situ aja tidak masalah. Ya. Nah, kemudian wal insot lil khutbah, dan harus bagi engkau diam untuk khutbah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu, diamlah. Termasuk diam itu bukan cuma diam dari bicara, tapi diam dari gerakan tangan, main HP atau bertasbih, ya. Itu diem. Dia insot di sini bukan cuma dia diem bicara, tapi diem semua keadaan. Tapi diemnya bukan tidur. Wasma'u, mendengarkan. Ansitu wasma'u, ya, diem tapi mendengar. Memang paling repot itu kalau orang diem itu bikin ngantuk. Diem itu bikin ngantuk. Ya. Cuman disitulah ibadahnya orang yang dengar khutbah. Tambahin lagi, nggak cuma mendengar, wastami'u, perhatikan. Karena itulah seorang yang hadir sholat Jumat
dianggap mendapatkan pahala besar ketika dia tahu isi khutbah itu apa. Tahu isi khutbah. Oh, simbol khutbah kayak gini isinya, ini isinya. Dia bisa menyimpulkan. Karena itulah khutbah itu nggak kayak ceramah. Khutbah itu nggak kayak ceramah. Kalau ceramah itu bisa ke kanan, ke kiri, utara, selatan, dia itu ceramah. Kalau khutbah nggak kan lurus. Dia nggak ada yang goyang-goyang belok-belok, nggak ada. Karena itulah khotib itu ya makruh tangannya gerak. Itulah disuruh megang tongkat biar nggak gerak-gerak. Terus noleh-noleh. Jadi kalau ceramah noleh-noleh. Pengajian ya. Tapi kalau khutbah tidak lurus. Dia lurus. Dan isinya singkat padat. Tujuannya apa? Biar pendengar bisa menangkap kesimpulan yang disampaikan khotib apa. Dengan itu dia bisa mendapatkan pahala yang besar. Maka bantulah wahai para khotib agar orang-orang yang mendengar khutbah Anda itu bisa mengambil kesimpulan. Jangan panjang-panjang sehingga kesimpulannya itu tepat. Oh kayak gini. Dan itulah kemarin telah saya sampaikan dalam hadis Nabi bersabda, inna min fiqhir rajul, sesungguhnya tanda ngerti fikihnya seorang laki-laki itu tulus sholat wa qisrul khutbah. Ya, panjang sholatnya dan pendek khutbahnya. Pendek khutbahnya, sholatnya panjang. Itu termasuk ngertinya dia akan fikih. Nah, kemudian wahdar an tashtagil anhu bidzikrin aw fikrin. Wahdar, dan hati-hatilah jangan sampai engkau sibukkan dirimu dengan berzikir atau berfikir ketika mendengarkan khutbah. Fikir di sini maksudnya apa? Contoh baca. Dia baca buku atau baca Quran, mentelaah waktu khutbah. Bahkan hal itu jangankan waktu khutbah ya. Waktu mendengar pengajian itu makruh kita ini menggerakkan tasbih subhan atau baca kitab yang lain atau baca Quran. Nah, kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan dalam satu orang dalam diri itu ada dua hati. Artinya apa? Kalau dia fokus ke A, nggak mungkin bisa fokus ke B. Nggak mungkin dia ini fokus dua-duanya. Coba saya baca Quran fokus, dengar juga fokus. Nggak bisa Pak. Ya. Nah, termasuk juga sambil makan. Itulah termasuk kurang pas itu ketika pas pengajian makanan dibagikan. Kenapa? Karena Anda sedang mendapatkan makanan rohani. Jangan Anda sibuk dengan makanan jasmani. Ya, karena nggak bisa seorang itu fokus dua-duanya. Kalau nonton enak Pak. Saya nonton bola sambil ngemil enak itu. Nonton. Ini Anda bukan nonton, Anda memperhatikan. Kalau nonton enak. Yuk Pak lanjut. Makan dia. Ustaznya nerangkan dia ini. Lanjut. Kurang pas. Karena itu nonton. Tapi kalau Anda hadir pengajian itu memperhatikan. Sehingga apa yang disampaikan Anda tangkap. Karena itulah kita ini disebutkan oleh Nabi dalam kebun surga. Nah, kebun surga. Dan yang di kebun surga itu tidak semua di kebun surga itu makan buahnya. Yang makan buah pun tidak semua makan banyak. Karena itulah yang hadir di majelis waktunya sama. Ya. Durasinya sama, tapi dapatnya beda-beda. Yang memberikan Allah Ta'ala, yang dapatnya beda-beda. Kenapa? Tergantung pertama kesiapan.
kesiapan batin. Yang kedua adalah konsentrasinya. Yang ketiga adabnya. Sehingga dalam hal ini adab itu pengaruh. Ada dua orang, ya, ini sama-sama mondoknya waktunya sama, mondoknya sama waktunya, belajarnya jam belajarnya sama. Tapi pas lulus beda hasilnya. Jadi cek yang satu lebih manfaat daripada yang lain. Setelah ditanya-tanya, yang manfaat ini lebih menjaga adab. Pertama, adab kepada guru bagus, ya, adab kepada kitab, ya, sehingga tidak meletakkan kitab itu di bawah dan ngatur nyusun kitab itu, ya, paling tinggi Quran, tafsir, hadis, syarah hadis, baru kitab-kitab yang lain. Ya, itu cara ngatur. Ini adalah bawa naruh HP di atas kitab nggak boleh. Apalagi di atas Quran. Ini kadang-kadang di atas Quran kasih tasbih lah segala. Makruh. Ya, naruh kopiah di atas Quran nggak boleh. Itu adab, ya. Apalagi ditaruh di bawah, yang sering itu yasinan biasanya. Yasinan yang taruh bawah, yang dilempar-lempar. Ayo, kayak main slot aja ini. Allah, itu nggak boleh, bisa haram, ya, karena tidak mengagungkan Al-Quran. Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, apa syiar Allah itu? Yaitu yang berkaitan dengan Allah. Kitab Allah, Rasul Allah, Baitullah, itu yang berkaitan dengan Allah. Atau hal-hal yang Allah agungkan. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Pada siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda ketakwaan hati. Kebalikannya, yang tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, berarti tidak takwa hati dia. Masjid itu syiar Allah. Karena itulah ada adab lebih daripada di luar masjid. Karena syiar Allah. Nah, mengagungkan kayak apa Ustaz? Banyak mengagungkan ini. Termasuk megang Quran seperti ini, megang, ya, tidak kayak gini enggak, atau diginikan Qurannya, yang paling kita taruh jok motor di atasnya, itu enggak mengagungkan. Terus mengagungkan mencium Quran. Kadang ada orang, mana dalilnya cium Quran Ustaz? Ini repot, jangan nyari dalil. Yang penting mengagungkan Quran, selesai ya. Kita disuruh menghormati orang tua. Ada orang cium tangan orang tua, mana dalilnya cium orang tua? Lu mengagungkan kan termasuk. Jadi yang perlu diperhatikan itu, yang usulnya, sumbernya itu apa? Mengagungkan Allah. Kalau sudah mengagungkan itu diperintahkan, segala hal yang berkaitan dengan mengagungkan itu tidak apa-apa. Dalilnya satu. Nggak usah kita cari ribet, nyari dalil yang cabang-cabang, nggak usah. Yang penting kita suruh berbakti pada orang tua, ya kan? Dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya, apa bentuk bakti? Banyak bentuk bakti. Orang tua masuk rumah, kita berdiri, cium tangan, ya, di sandalnya kita betulkan. Nanti ada yang tanya, ini dalil betulkan sandal dari mana sampai? Ini gue ribet aja begini. Yang penting ini bentuk pengagungan, selesai. Ya, nggak usah bikin ribet dalam beragama. Ya, sehingga dalam hal ini itu contoh, ya. Sehingga anak tersebut, ya, kalau tidak baca kitab kecuali berwudu, terus dia menghadap kiblat, yang seperti ini hasilnya luar biasa. Kenapa? Dia pakai adab. Kadang-kadang ada orang belajar agama, ya, cuman pas gurunya ngasih nilai jelek, digebosin motornya. Ngasih nilai saya jelek, jadi saya nggak lulus. Tak gebosin motornya Ustaz. Ya seperti ini, kayak mau berkah ada. Ya repot. Seperti ini penting. Adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ya, kalau mau keberkahan itu di adab. Kalau cuma mau ilmu, ya silahkan.
belajar dimanapun bisa kalau nyari ilmu. Di Google bisa, di ini bisa nyari ilmu. Kalau nyari berkah sehingga Anda bisa manfaat, nah, itu dengan adab. Nggak cukup dengan ilmu. Iblis itu berilmu, tapi nggak beradab. Iblis itu begitu tapi nggak beradab. Akhirnya diusir juga dari surga. Nah kemudian ya, fadlan anilawi, apalagi bercanda. Jangan engkau berzikir waktu khutbah, apalagi bercanda atau berbicara, jangan. Ya, ini nggak boleh. Wastashir fi nafsi, dan anggaplah dirimu itu ketika mendengar khutbah annaka maksud, engkaulah yang dituju oleh khutib. Bijami ma tasma'u, dengan apapun yang engkau mendengar daripada wasiat-wasiat khutib, nasihat-nasihatnya, itu anggap engkau yang dituju itu. Dari sini orang ketika mendengar ceramah, mendengar pengajian, terus dia tersinggung, itu bagus. Berarti dia, oh saya dimaksud ini, memang saya. Itu bagus, Pak. Bersedia yang salah itu, oh bukan saya, itu orang lain. Saya mah nggak mungkin kayak gitulah. Itu kurang bagus. Justru adatnya itu ketika Anda mendengar ceramah atau khutbah atau pengajian, ketika dibahas, oh, itu saya, itu memang itu saya. Itu adatnya. Jadi kalau ada tersinggung, saya tersinggung, itu bagus sampai Masya Allah, itu ada. Nah, cuma dengan itu memperbaiki diri. Ya, jangan tersinggung nggak hadir lagi, jangan, itu nggak baik. Namanya orang berobat, Pak. Berobat itu kalau kena yang sakit ya pergi. Ya, seperti tetra itu kalau kena boroknya perih betul. Tapi cepat sembuh lagi, itu kasih lagi. Nanti insya Allah nggak perih lagi. Nah, sehingga dalam hal ini tidak apa-apa. Ketika ucapan itu mengena ke kita itu bagus. Bahkan harus diarahkan kepada kita. Ya. Waqra' ba'da salam, dan bacalah setelah salam. Wa anta thanin rijlaik, dalam keadaan engkau masih dalam keadaan tahiyat akhir. Artinya tidak berubah posisi duduknya ketika tahiyat akhir. Wa qabla an tatakallam, dan sebelum engkau bicara, baca apa? Al-Fatihah 7 kali, ya, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ya. Fafil khair, fafil khobar, dalam hadis terdapat yang menunjukkan atas fadilah itu. Ya, disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga di dalam Musnad Al-Firdaus, ya, bahwasanya punya Imam Ad-Dailami. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca setelah sholat salam, sholat Jumat, sebelum dia merubah posisi duduknya, di situ hadisnya, sebelum dia merubah posisi duduknya, apa itu? Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Ya, itu diantara fadilahnya. Jadi itu bukan amaliyah ulama, itu hadis, ya, itu hadis. Jadi bacaan Fatihah 7 kali itu hadis, Pak, bukan dari ijtihad ulama, bukan. Tapi itu ada dalilnya. Dan diantara sunnah dzikir, ya, sunnah dzikir itu amaliyah. Ini amaliyah sekarang kita bahas amaliyah, amaliyah ulama. Ya, amaliyah salaf khususnya itu waktu habis mandi, ya, habis mandi itu membaca ya Muhaimin 100 kali, ya Muhaimin, ya Muhaimin 100 kali. Nah, kemudian sunnah ketika berangkat Jumat itu berjalan. Kalau memang dekat, usahakan Anda berjalan, karena ada fadilah besar dalam berjalan itu. Kemudian ketika kita menuju ke masjid, sibukkan
lisan ini dengan berzikir, baca sholawat, baca istighfar, baca doa, khususnya doa yang dari Nabi SAW. Apa itu? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man syayahada ilaik fa inni la akhruju asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa innama akhruju ibtigha'a mardatik wa ittiqa'a sakhatik fa as'aluka Allahumma an tunqidhani minan nar wa tudkhilni jannah. Nah, itu dibaca boleh waktu kita di atas kendaraan atau dibaca waktu kita berjalan boleh. Yang penting sebelum nyampe ke masjid. Dan jangan lupa untuk membaca doa keluar rumah. Bismillah, amantu billah, wa'tasamtu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baru baca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Baru membaca Allahumma inni a'udzubika an a'dhilla aw dhalla aw zila aw zala aw adlim aw dlama aw ajhal aw yujhal aliyya. Jangan lupa juga kalau Anda pakai kendaraan membaca doa berkendara. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kemudian kalau sudah masuk masjid, amalkan sunnahnya. Apa itu? Kaki kanan dulu. Kaki kanan yang di mana sih Ustaz? Di pas pintunya apa tangganya? Ya pas masjidnya. Kalau tangga belum masjid. Masjidnya itu pas pintunya itu. Atau terasnya. Habis tangga, terasnya itu sudah. Kalau habis tangga langsung pintu, di pintunya itu. Disitulah sunnahnya. Ya, bukan waktu naik teras, bukan. Tapi ketika Anda sudah di pintunya. Nah, pintunya itu membaca ya, Wamafili dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Baru kemudian disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW, kalau beliau masuk masjid Jumat, itu sebelum masuk beliau pegang atabah. Atabah ini daun pintu. Ya, daun pintu sambil membaca Allahumma ja'alni awjah man tawajjaha ilaik wa aqrab man taqarraba ilaik wa afdhala man salat wa riba ilaik. Itu doa Nabi. Kalau untuk kita tambahin min. Allahumma ja'alni min awjahi man tawajjaha ilaik wa aqrab man taqarraba ilaik wa afdhali man salat wa riba ilaik. Itu sambil megang pintu. Artinya belum masuk dia. Nah, baru dia masuk. Masuk sholat tahiyatul masjid kalau khotib belum mulai. Kalau khotib sudah mulai, ini khilaf. Ada yang mengatakan afdolnya langsung duduk untuk biar tidak makruh karena enggak tahiyatul masjid diganti dengan baqiyat sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. 3 kali duduk. Ada yang mengatakan tetap tahiyatul masjid. Adapun boleh apa enggak menggabungkan tahiyat dengan qobliyah Jumat. Karena qobliyah kan enggak boleh waktu khatib khutbah, dilarang, diharamkan. Nah, di sini khilaf. Apakah boleh apa enggak? Itu mahalul khilaf. Mending enggak usah. Nanti qobliyahnya sampean kerjakan aja setelah Jumatan. Ya. Nah, baru kemudian dia mendengar, cari tempat yang terdekat. Artinya jangan tawadhu di belakang terus tawadhu, jangan. Makruh ya, dalam hal ini di belakang aja makruh. Maju di dalam shaf. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ahli sufufil uwal. Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang di shaf pertama. Shaf pertama ini kata ulama maksimal shaf ketiga sudah, maksimal.
maksimal 1/3, karena jamak itu minimal 3. Nabi bersabda, ahli sufufil uwal, sof-sof pertama, 1, 2, 3, itu dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Nah, ini enggak tawadhu, qanaah dia, enggak mau pahala, makruh. Ya. Ya, jangan qanaah urusan pahala, qanaah urusan dunia enggak apa-apa. Nah, baru kemudian disebutkan habis dia qobliyah Jumat, itu dianjurkan membaca surah Al-Qadr 5 kali. Al-Qadr 5 kali. Ya, baru kemudian setelah salam, boleh setelah ba'diyah, boleh sebelum ba'diyah. Ya, yang penting sebelum dia keluar dari masjid itu membaca ya batin. Nama Allah Al-Batin. Ya batin, ya batin 33 kali. Kata ulama, insya Allah dia dijadikan oleh Allah walaupun sebelum wafat min ahlil batin, termasuk orang-orang yang ahli batin, yang lebih perhatian dengan batinnya daripada dohirnya. Ya batin, ya batin. Kemudian ketika dia keluar dari masjid, amalkan sunnah-sunnahnya, itu kaki kiri, kemudian membaca Mufilli waftahli abwaba fadlik. Itu sebelum dia nyampe rumah, hendaknya membaca Allahumma inni sholaitu jum'atak. Allahumma inni sholaitu jum'atak. Ya. Terus wa ajabtu da'watak wa addaitu faridotak wa antashartu kama amartani farzuqni min awsai rizqik ya arhamar rahim. Ya Allah, aku sudah mengerjakan Jumatmu, aku sudah mengiyakan ajakanmu, aku sudah melakukan faridah dari engkau, dan aku sudah menyebar nih sebagaimana engkau perintahkan. Itu Allah merintahkan faida qudiyatis shalat fantashiru fil ardh. Aku sudah intasyar, sudah nyebar. Farzuqni, maka beri aku rizki min awsai rizki, dari paling luasnya rezekimu. Fa innaka anta khairul wasiqin. Maksudnya engkau sebaik-baik pemberi rizki. Nah, itu dibaca ketika keluar dari masjid. Di antara amaliyah salaf juga itu membaca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud awina bihalalik an haramik wa bi ta'atik an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak 4 kali. Dan biasanya imam yang membaca doa ini. Tapi kalau yang lebih singkat yaitu Allahumma awini bihalalik an haramik wa bi fadlika amman siwak, itu 80 kali dibuat wirid. Ya, bisa sebelum keluar masjid atau pas di rumah enggak apa-apa. Ya, enggak panjang-panjang itu. Allahumma aghnini bihalalik an haramik, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halalmu aja. Jangan kasih yang haram. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halalmu aja. Jangan yang haram. Artinya apa? Jangan sampai aku ini ke yang haram. Entah itu urusan harta, urusan pasangan, ya, wis cukup istri aja sudah, nggak usah pacaran. Nah itu, wis cukup lihat yang halal aja, jangan lihat yang haram. Nah itu, minta sama Allah kecukupan yang halal. Kadang orang itu nggak puas dengan yang halal, nyerempet ke yang haram. Jangan. Kita minta sama Allah, aghnini bihalalik an haram. Kemudian wa bi fadlika amman siwa, dan cukupkan aku dengan anugerahmu ya Allah. Jangan dari yang lain. Artinya jangan sampai aku ini mengharap kepada manusia, ke engkau aja sudah. Karena semuanya ada pada engkau, ngapain juga ngarep manusia? Semuanya ada pada engkau semua. Nah itu, sehingga termasuk doa yang Masya Allah ya, mujarab. Dan itu adalah beberapa hal-hal yang diperhatikan di dalam hari Jumat dan sholat Jumat. Ya, sebagai paripurna majelis, kita yang mau bertanya silahkan ditanyakan.
Iya. Assalamualaikum. Pendapat yang lain yang membolehkan kurang dari 40. Kemudian karena ada beberapa masjid bukan perusahaan yang jelas bukan penduduk situ, mereka mengadakan jumat. Jadi kira-kira bagaimana itu? Iya. Karena ini berjalan terus. Kira-kira mengikuti pendapat yang mana? Iya. Jadi 40 ini yang muqtamad ya. 50 ada nggak Ustaz? Ada. Kalau dibilang ada ya. Bahkan dalam madhab Syafi'i itu ada Imam Suyuti berpendapat yang Suyuti 12 itu sudah cukup. Karena ketika turun ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat barang dagangan, semuanya mengarah ke sana. Dan mereka meninggalkan engkau sendirian berdiri. Disebutkan yang bersama Nabi waktu itu 12 orang. Dengan Nabi 12 orang. Maka Allah berfirman, "Qul." Apa itu lanjutannya? Apa? "Qul ma indallah khairun minal lahwi." Katakan, ma indallah khairun, apa yang di sisi Allah itu lebih baik minal lahwi minat tijarah, daripada perdagangan yang mereka hampiri itu. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang beri rezeki. Dalam tafsir di situ yang berdiri bersama Nabi 11, bersama Nabi 12. Dan Nabi melanjutkan sholatnya, menunjukkan berarti 12 itu tidak apa-apa. Ini Suyuti. Cuman terlepas dari itu ya, kita usahakan jangan memakai pendapat yang di luar 40. Kalau memang masih bisa. Karena kalau pakai pendapat yang dhaif itu ketika ada alasan yang nggak mungkin 40. Yang nggak mungkin ya. Kalau seumpama masih dimungkinkan, contoh di pondok kita kalau seumpama Jumatan tuh gerbang dibuka agar masyarakat kampung juga hadir. Karena ngerti kalau di pondok nggak semua orang situ. Nggak semua orang situ. Jadi dibuka gerbang agar masyarakat luar masuk. Bahkan disediakan beberapa shaf depan itu khusus untuk masyarakat luar. Nah, tujuannya apa? Untuk mensahkan sehingga jumlahnya itu tepat. Kalau semua pekerja di sana ada yang orang situ juga, seumpama pekerja itu ada orang situ juga, ya 40 lah minimal, maka sudah sah. Gak harus kita membuka gerbang untuk orang luar, gak harus. Kalau memang dari pekerjanya itu yang ratusan itu mungkin ada tukang masaknya orang situ, mungkin bagian satpamnya, kan biasanya gitu. Kalau sudah orang situ cukup sudah 40. Nah, tapi kalau nggak ada, ini dihilafkan di situ. Ya. Ada Ustaz tapi nggak sampai 40, sumpah. Nah, nggak sampai 40. Maka di sini kalau memang nggak bisa lagi untuk diadakan untuk diadakan yang 40 itu, kita pakai yang dhaif enggak apa-apa. Daripada nggak pernah Jumatan. Nanti kalau kita pakai 40 nggak pernah Jumatan itu. Kalau ngikutin sistem daripada perusahaan, karena nggak boleh keluar, di sini aja sudah. Kayak di tempatnya kakak kita itu, ya di daerah persawitan. Itu dari jalan raya lumayan, ada hampir 3 jam. Ya, di situ kakaknya nggak banyak. Saya pernah disuruh khotib
yang hadir nggak sampai 20. Maksudnya 20, karena memang beberapa kakak aja. Dan kalau keluar, otomatis nggak nututin Jumatan. Jadi berangkatnya jam 8. Jam 8, jam 9 baru nututin Jumat. Kalau berangkatnya jam 10, alamat sudah. Nggak bisa. Sehingga bikin Jumatan di segitu aja sudah. Dan ibaratnya bilang, ini kalau kita nggak bikin Jumatan, seumur hidup nggak ada yang Jumatan di sini. Sehingga dia lulusan Sidogiri, dia pakai pendapat yang membolehkan di bawah 40. Dan tidak masalah, itu ikhtiar ya. Kalau memang sudah nggak mungkin lagi ya. So, kalau nggak gitu nggak pernah Jumatan ini orang-orang. Karena jarak dia keluar itu sangat jauh. Aslinya nggak jauh, tapi jalan sawit ini nggak baik, tidak mulus ya, sehingga lama jaraknya. Itu tidak masalah demikian. Yang lain? Dua teh, tapi ada hubungan dengan rasa cinta. Kalau kita mencium anak, istri, ustaz, atau kita mencium kuburan Nabi, atau itu rasa cinta kita, mencium istilahnya bukan orang tua kita. Apakah kita itu mungkin mesan orang tua kita itu karena rasa cinta itu atau ada niat kita dengan cinta gitu, apakah boleh? Tidak masalah. Dan ada sandarannya ya. Sayyidina Bilal bin Rabah waktu beliau itu minta izin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk keluar dari Madinah pindah ke Syam. Itu alasannya karena kalau di Madinah nggak bisa menjalani kehidupan secara normal karena sedih terus. Setelah Nabi wafat itu sedih terus, sehingga beliau minta izin untuk pindah dari Madinah. Diizinkan pindah. Sudah beberapa lama mimpi Rasul. Sayyidina Bilal ini cerita, aku dimimpi Nabi. Mali hadal jafa ya Bilal. Apa ini wahai Bilal? Kok engkau jauh-jauh dariku? Gak mau ziarah aku engkau. Tuh bangun langsung nangis sahabat Bilal. Nangis tergugu-gugu. Sesegera mungkin beliau berangkat. Ini ada di hadis ya, bukan cerita. Ini ada di hadis. Saya bilang hadis karena ucapan sahabat itu hadis. Yang hadis mauquf. Datang Bilal ke Madinah. Beberapa orang yang lihat Bilal langsung ingat Nabi. Karena Bilal tidak pernah berpisah dari Nabi. Lihat Bilal langsung lihat Nabi. Sehingga sahabat Bilal itu disebutkan waktu ke kubur Nabi itu yatamarro. Yatamarro itu bukan cuma nyium lisan, sampai meluk kubur. Wajahnya itu diusap-usapkan sudah ke kubur. Jadi sahabat nggak ada yang ingkar, Pak. Coba nggak yang bilang, nggak boleh sampai bilang nggak aneh gitu. Ini bentuk-bentuk cinta, tidak bisa. Bahasa cinta nggak bisa untuk dikatakan, ini nggak boleh. Dan itu sahabat semuanya mengiyakan. Artinya mengiyakan itu nggak nyalahkan Bilal dalam hal itu. Apalagi cuma cium lisan. Ya. Sehingga waktu itu sahabat Bilal ini disuruh adzan karena sudah nyampe waktu duhur. Waktu sahabat Bilal adzan itu orang-orang ini keluar semua. Apakah Nabi bangkit lagi? Karena suara adzan Bilal itu hilang, nggak ada waktu Nabi wafat, nggak ada lagi. Pas adzan lagi terngiang, ini ada Nabi ini. Sampai orang-orang tua yang perempuan itu sampai keluar rumah, kepingin ke masjid, ada Nabi diutus, ada Nabi yang benar. Onda itu Bilal. Oh Bilal, tak kira Nabi hidup lagi. Saking rindunya sahabat ya. Sehingga cinta Nabi itu sudah mendarah daging. Ketika didengar suara Bilal ini kayak suara Nabi sudah. Kayak Nabi ada. Nah, itu. Di sini ada contoh di sahabat.
Jadi tidak masalah. Cuman kata ulama mengatakan mencium itu boleh. Tapi kalau sampai meluk-meluk ini itu tidak. Kalau sinar terlalu tidak dianjurkan, kata Imam Nawawi. Bas mencium ziarah cukup. Ya. Nah, itu sudah masuk di dalam al-ihtiram, penghormatan. Ya. Dan hal ini bukan masuk dalam kategori nyembah kubur, tidak. Ya. Nyembah kubur itu Anda sujud di kubur, nyembah Pak. Ya. Tapi dengan kita ziarah mereka itu kita ingat wafat minimal, dan kita akan hidup hati kita dengan mengunjungi yang hatinya hidup itu. Karena mereka ini orang-orang yang wafat tapi hatinya masih hidup. Ya, penyambutannya mereka masih hidup. Daripada kita dekat orang hidup tapi dekat mereka mati hati kita. Nah, jangan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, semoga kita dapat bermanfaat. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang terbuka mata hati kita sehingga mengetahui yang hak adalah hak dan diberi taufik oleh Allah untuk mengikutinya. Al-Fatihah binati Allah fi dzunub yasul uyub fi qulub tahil qulub bisul ahwal wal aqwal wal af'al jahi maula bilal sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Ya kana mudai ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhila anqiya ulama nahda bil khair nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qira birridha minkal uyun wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.